Oke, yang nomor satu itu tadi aku bilang awan elektron ya, karena pada dasarnya model atom Bohr itu dia berupa awan-awan yang mengelilingi inti atom. Nah, awan-awannya itu berisi elektron. Nah, lalu yang kedua, partikel bermuatan positif pada gambar adalah udah pasti proton. Nah, kalau misalnya neutron, Kak, itu apa? Neutron itu artinya tidak bermuatan gitu. Jadi antara proton dikurang elektron menghasilkan neutron. Jadi neutron itu tidak ada muatan maksudnya. Nah, terus nomor tiga, model atom Bohr dikembangkan untuk menjelaskan spektrum garis pada atom. Nah, pada atom yang saya tahu itu atom karbon. Iya, atom karbon. Terus nomor empat, energi elektron pada model atom Bohr bersifat A. Kontinu, B. Tidak terkuantisasi, C. Diskrit atau terkuantisasi, atau D. Acak. Nah, jadi yang model atom Bohr ini dasar untuk menentukan konfigurasi elektron. Nah, jadi bisa terkuantisasi, jadi diskrit atau terkuantisasi. Ya, nomor 5, jika elektron berpindah dari lintasan N sama dengan 3 ke lintasan N sama dengan 2, maka akan A. Menyerap energi, B. Melepaskan energi, C. Tidak berubah, D. Hancur. Nah, jadi maksudnya itu kalau berpindah lintasan, energi ionisasi kan kalau dalam tabel periodik dari kiri ke kanan itu kan semakin besar kan. Sedangkan dari atas ke bawah dia semakin kecil. Nah, energi ionisasi itu adalah energi di mana untuk melepaskan energi gitu. Jadi kalau lintasannya 3 terus ke lintasannya 2, berarti kan itu perubahan golongan ya. Nah, kalau golongan 2 itu berarti lebih kecil daripada golongan 3 untuk melepaskan energi. Jadi jawabannya A, menyerap energi gitu. Terus yang nomor 6, unsur dengan energi ionisasi tertinggi pada periode 2 adalah, nah jadi di sini ini kita harus hafal dulu nomor ininya. Nomor, tunggu sebentar ya. Tuh, internetnya nih nggak stabil saya, bentar ya. Nah, jadi Li itu kan dia habis H kan, berarti dia golongan 2 nih. Golongan 2, tapi dia periodenya hitungannya periode 1. Ini golongan 2A, ini periodenya 1. Nah, kalau C dia kan 24, berarti kalau dikonfigurasikan 24. Berarti dia golongan 4A. Lalu ini periodenya 2. Sorry deh. Ini yang ILI ini periodenya 2. Salah saya. Sama periodenya 2 juga. Nah, F itu kan nomor atomnya 9. Berarti kalau dikonfigurasi pakai Niels Bohr 27 kan. Berarti ini golongan 7A, periode sama 2. Nah, NE dia itu habis HE. Nah, dia tuh golongan 8A. 8A, periode sama 2. Nah, yang kita lihat nih kan periodenya beda kan ya. Kan tadi aku udah bilang ya, semakin ke bawah energi ionisasinya itu semakin menurun kan. Tapi semakin ke kanan ya, semakin membesar dari kiri ke kanan. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang D. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk Hatta? Bentar, no. Nggak ya. Jadi saya hapus dulu ya, karena tulisannya masih berantakan saya untuk pakai pen tab. Bentar, saya hapus dulu.
Saya kasih jawaban yang saya ketahui, yaitu yang Ne. Nah, sekarang nomor 7. Kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan adalah, tadi yang saya bilang ya, meningkat. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Unsur dengan energi ionisasi terendah pada periode 2 adalah udah pasti yang Li, karena dia golongannya 1A. Gitu. Nah, lalu nomor 9, energi ionisasi mencerminkan kecenderungan atom untuk melepaskan energi ionisasi itu melepaskan elektron, bukan proton. Gitu. Terus nomor 10, kenaikan energi ionisasi dari Li ke Ne terjadi karena A. Jumlah kulit bertambah, B. Gaya tarik inti semakin kuat, C. Ukuran atom membesar, D. Jumlah proton berkurang. Jadi yang betul itu ini, yang B. Gaya tarik inti semakin kuat. Nah, karena kalau misalnya melepaskan elektron lebih besar, berarti gaya tarik menariknya juga semakin besar. Gitu. Terus yang nomor 11, unsur dengan jari-jari atom terbesar pada periode 3 adalah, nah kalau jari-jari atom dari kiri ke kanan itu semakin kecil, tetapi dari atas ke bawah dia semakin membesar. Gitu. Jadi yang kita lihat itu dari golongannya, periodenya salah. Periodenya kalau Na itu kan periode 3, Al itu juga periode 3 ya. Kalau S itu periode eh, S itu periode, tunggu sebentar ya, saya lihat tabel periodiknya dulu. Bentar ya, Iya, ini ya dia udah keluar dari Gmail. Oh, kamu nggak tahu nomornya Alis ya? nggak tahu, Kak. Oh gitu ya. Ya udah nanti kamu ini aja deh, kamu iniin yang rekaman saya kasih ke Alis aja. Minta ke nomornya, minta ke Kadian itu ya, Wah, Herviani itu. Ya, oh, ya udah saya lanjut aja deh tabel periodiknya. Nggak ada. Coba deh kamu buka buku kamu, tabel periodik. Coba. oh ya bentar. S-nya itu periode keempat nggak? Atau periode ketiga nggak? Karena aku baru. Ya, soalnya ini saya kehalang sama ini, saya nggak bisa geser. Ininya. Apa S, Kak? S itu ya periode keberapa? Tiga atau empat? Kok hilang? Hmm. S ya? Iya. Mm-mm. S dia di 6A, Kak. 6A ya, tapi 1, 2, 3, 4-nya itu di samping kirinya deh. Dia Oh, urutan ketiga atau keempat? S. dari samping kiri, Ya, urutan berapa tuh? Karena keempat. ada nomornya tuh. 4, Kak. 4 ya, Iya, periode 4. Kalau CL periode 3 nggak? Apa 2? CL dari kiri juga. Iya, dari kiri nomornya itu. Nah, dia jatuh ke dari jatuh ke nomor berapa gitu? Kan S tadi jatuhnya ke nomor 4 di sisi kiri. Nah, CL itu di sisi kiri jatuh ke nomor berapa? Dia sebelahnya S. Berarti golongan tadi S tuh dibilang golongan 6A, berarti ini golongan 5A. 7A, Kak. Di kanan. Ya, 7A di kanan, Kak. golongan 7A ya. Iya, di kanan ya.
Hmm, semua periode 3 kayaknya. Nah, A, L, S. Tadi kan jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin mengecil. Terus dari atas ke bawah semakin besar. Kiri ke kanan. Terbesar berarti tetap Na. Terus nomor 12 dari tabel sifat yang menurun dari kiri ke kanan dalam satu periode adalah jari-jari atom. Bilang. Nah, nomor 13 unsur dengan keelektronegatifan paling tinggi pada periode 3 adalah keelektronegatifan itu sama kemampuan untuk melepas elektron. Yang paling tinggi pasti yang Si. Si itu di samping kiri Mg atau di samping kanan Mg? Bentar, Kak. SI. Iya, Ah, salah. Dia di sebelah AL. sebelah Al. Iya, Berarti dia golongan 5 ya? 5 empat 5B, a 3B ya? 5B ya? Dia 4A. Oh, golongan 4A ya? Iya, Berarti yang ini yang CF. Saya kira ini di sampingnya samping kanan saya L, ternyata bukan. dia dihimpit sama L sama P. L sama P. Hmm, Berarti yang tetap yang elektronik paling tinggi adalah yang Cl. Terus nomor 14 sifat logam semakin bla 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 dari kiri ke kanan periode 3. Nah, karena dia melepas gitu ya, melepas elektron, jadi dia menurun sifat logamnya. Tuh. Terus nomor 15 unsur periode 3 yang bersifat non-logam adalah, nah, yang non-logam itu kan pasti yang logam tuh pasti akhirannya tuh ada ium-iumnya. Kayak gini magnesium, aluminium. Nah, Cl itu kan klorida. Apa sih? Akhirannya ida kan? iya. Berarti dia gas. Pasti yang akhirannya ida itu pasti gas. Nah, Na juga tuh natrium. Nah, itu pasti logam. Itu akhiran ium. Tuh. Nah, nomor 16 rumus kimia natrium oksida. Nah, berarti kalau natrium oksida, ntar saya pakai ini dulu deh. Draw. Ya, sabar, sabar lagi kerja. Sabar. Natrium oksida berarti Na plus ditambah O, min 2. Nah, jadinya gimana ya penulisannya? Nah, jadi karena si O-nya itu menerima 2 kali dan Na-nya melepas 1 kali, berarti Na O gitu. Jadi kalau aku jawabannya itu yang A. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebentar nggak mau nyatet dulu dikit. Oh ya, jadi kita harus hafal muatannya. Sabar, sabar. Oh, Dek, bentar dulu ya, Dek. Ini saya keponakannya lagi ini. Iya kan nggak apa-apa, bentar. Ya, bentar dulu ya. Bentar. Oh.
Iya, asli. Orang mana nih? Jerman. Orang bule. Ya, saya balik lagi. Sampai sini beneran nih nggak ada yang ditanyakan. Iya bentar. Boleh dulu dari aja nih. Tutup kan. Tutup dulu. Bentar nggak? Ya udah, ini saya hapus dulu. Terus nomor 17. Nah, ini aluminium klorida. Nah, Al itu kan muatannya plus 3 ya. Al muatannya itu plus 3. Plus 3 ditambah Cl. Cl itu muatannya minus. Nah, gimana caranya itu Al Cl-nya itu punya penulisannya kayak gimana gitu. Jadi ini kan Al plus 3, berarti koefisiennya 3 Cl min. Nah, jadi Al Cl 3. Ini jawabannya itu nih, yang C. Cl 3. Tunggu sebentar ya, kayaknya teman kamu sebenarnya kamu nggak komit sama jadwal. Ya, Kak, ini lagi berlangsung, Kak. Lagi sama Hatta. Hatta, Hmm. Hatta, Ya. tolong bilangin Kadian dong, soalnya saya nggak dimasukin lagi, saya di cancel sama Kadian. Karena saya HP-nya juga itu apa sih mati, jadi saya pakai WA ini web. Tolong bilangin Kadian dong. Bilangin apa? Ini nih, ini kan WA saya nih. Dia bilang, Kak, anaknya ada kelas jam 5. Tapi aktanya belum di ACC. Kak, halo Kak, soalnya jam 5-nya ada kelas. Halo Kak, kalau sampai 16.45 nggak dibahas, payroll-nya aku invalid ya. Soalnya kamu nggak komis sama jadwal ini. Nih, udah ada nih bilangin ke Kadian ya. Aku pakai apa? Itu rekaman itu rekaman dari kamu gitu. Oh. Iya. Nih. Nah, ini nomor 18, rumus Bentar nggak? kimia. Dulu bentar. Ya, tar. Hmm.
Udah mau selesai ya? Oke, Itu kata Kak Diannya, ya udah nanti kirim aja hasil zoomnya. Kenapa, Dek? Hasil zoomnya dikirim ke Kak Dian aja. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, ini nomor 18 ya. Rumus kimia magnesium hidroksida adalah, nah, magnesium itu muatannya Mg2+. Nah, ditambah OH-. Itu plus Nah, nya dari periode unsurnya. kenapa, Dek? Plus 2-nya itu Mm-mm. lihatnya dari periode unsurnya. I- eh, Bisa juga lewat periodik unsurnya. Nah, periodik unsurnya dilihat dari kenapa dia plus 2, karena dia golongan 2A gitu. Nah, dia OH- ini saya ngapal biasanya. Hidroksida itu OH-, saya hafalnya gitu. Oh, itu apa? Iya. Nah, kan dia Mg plus 2 tambah OH-. Jadi dianya itu jadi Mg, Oh, H2. iya OH2. Ininya 2 gitu. Nah, ini MgOH-nya itu B jadi jawabannya. Hmm. Gitu. Nah, yang kalsium karbonat, nah Ca itu kan dia di golongan 2A kan. Nah, berarti dia muatannya tuh 2 plus Plus, oh plus iya. 2, sorry. Plus 2 ditambah CO. karbonat itu berarti CO3. CO3 min. CO, CO, CO karbonat. Iya, karbonat CO3. Tuh. Nah, ini kan berarti Ca CO3 dua kali. Oh, ini CO3-nya nggak ada ya? Bukannya Ca3. Oh, berarti CO3-nya itu muatannya min 2. Ini saya salah. Min 2. Min 2. Terus ini jadinya CaCO3. Oh ya. Nah, jawabannya tuh yang A. Nah, nomor 20, amonium sulfat. Berarti amonium itu NH4. 4 ditambah SO4 2-. Ini NH4 itu minus. Kucingnya Dian. Kenapa? Kucingnya aku nggak bisa makan. NH4 2 SO4. NH Ini dari mana? jawabannya tuh yang B. NH-nya ada di periode unsur. Hah? NH-nya ada di periode unsur. Suaranya bisa gedean nggak nih? Ponakan saya pada teriak. Kenapa? Itu NH-nya ada di periode unsur. Enggak, itu dari tata nama senyawa sendiri. Kan di bukunya kan ada nih ya, tata nama senyawa itu kan pelajarannya. Itu kan ada bagian anion, kation. Hmm. Nah, Oh, itu dihafalin aja. oh iya. Mulai dari hipoklorit, terus klorit, terus jadi klorat, jadi perklorat. Nah, itu yang sering ada di buku cetak kalian itu biasanya ada. Nah, itu Oh, yang golongan anionnya yang aku sebutin tadi gitu. kayak sulfur gitu. Ya. Oh iya, ini penulisannya itu yang ini tuh, sorry ya. Yang ini tuh angka dulu baru tandanya. Misalnya AL plus 3 jadinya AL 3 plus gitu. Maaf ya tadi saya, nah AL 3 plus gitu. Terus yang ini 2 plus. 2 plus. Tuh, ini CA-nya. Nah, CA-nya nih 2 plus juga. Ini 2 min. Ini 2 min. Ini aku rapiin lagi deh. Kamu jam 5 ada kelas ya? Oh, Halo? iya Kak. Halo? Kalau Halo? Iya Kak, bentar Kak. Oh, bentar ya. Oh, mau nyatet ya?
Ntar dulu ya nih, adik keponakan saya bentar. Aduh, bentar. Kenapa sih? Halo, nih. Ya, Yang tadi yang maksudnya saya tinggal-tinggalin, boleh nggak kamu edit? Nggak ada gitu, soalnya kalau kirim ke Kadian itu saya bisa kena. kenapa? Yang tadi video yang apa sih namanya? Yang kepotong apa sih jedanya banyak itu di apa? Diedit di capcut boleh nggak? Dibuang gitu. Yang banyak jedanya itu bisa nggak? Oh iya, sebentar ya. Oh gitu. Bisa tapi kelarnya Jadi kurang kalau foto. Oh, oke. Yang nomor satu itu bilangan oksidasi Cl dalam HCl adalah itu -1. Yang kayak tadi kita harus ngapalin muatannya. Di buku ada bilangan oksidasi Cl dalam HClO4 adalah, nah kalau HCl itu HClO4 berarti dia itu udah plus. Jadi H-nya itu kan +1 nih. H sama dengan +1. Cl sama dengan nggak tahu berapa. Nah, O-nya itu kan dia -2 kan. Nah, O-nya itu -2 dikali 4. Tuh, sama dengan -8. Nah, +1 sama -8 berarti -7 kan. Oke. Nah, karena sini muatannya nggak ada, 0. Jadi gimana caranya 0? Yaitu berarti +7. Gitu. CL-nya, CL-nya golongan 7 kan. Oh, Cl-nya itu. Jadi kan dia ada 4 nih jumlah atomnya kan. Nah, satu atomnya itu nilai elektronnya itu -2. -2 dikali 4 jadi -8. Begitu. Iya, Ngerti? iya. Nah, -8 tambah 7 kan -7. Berarti si Cl-nya itu +7. Supaya muatannya itu 0. Nah, jadi saya Tuh. belakang. Nah, nomor 23, bilangan oksidasi Cl nanti pasti kan minus juga. Berarti ini kan +1. Ininya -6 kan. -4 kan ya. Jadi -3. Nah, Cl-nya berarti +3. Itu. Gimana? Ya, Oke ntar. kan? Nah, nomor 24, nah itu sama Cl-nya jadi positif. Nah, O-nya di situ kan 3. Berarti 3 dikali -2, -6. Nah, K-nya itu udah pasti +1. -6 ditambah 1, -5 kan. Berarti Cl-nya itu +5. Kalau cewek Nah, anu. gitu. Nah, terus nomor 25, bilangan oksidasi Cl dalam Cl2 adalah, nah, kalau dia Cl2, berarti bukan -2, tapi karena muatannya nggak ada, 0 bagi saya. Gitu. Karena Cl itu selalu nilainya minus. Gitu. Sampai sini
Ada pertanyaan atau tidak ada? Belum, Kak. Oke ya. Terus nomor 26, nama senyawa CH4 adalah CH4 itu golongan alkana dalam hidrokarbon. Jadi dia itu metana. Yang B. Terus nama senyawa CO2. Nah, ini karbodioksida. Itu nama-nama kayak gitu ada di mana sih, Kak? Ada di tata nama senyawa deh. Kamu bisa pelajari juga di PDF-nya atau di buku Sudarmo. Sudarmo ya. Iya, karya Sudarmo. Tapi untuk Kurtilas coba deh. Itu ada deh tata nama senyawanya. Hmm. Nah, terus nomor 28, kalau NaCl berarti natrium klorida. Gitu. Jadi kalau misalnya tata nama senyawa ion yang namanya yang bukan non logam pasti akhirannya tuh ida. Gitu. Jadi natrium klorida. Gitu. Nah, nomor 29 CH4. Nah, CH4 itu kan senyawa organik ya, karbon organik kalau dibakar pasti menghasilkan CO2 dan D2H2O, DH2O. Nah, jadi termasuk reaksi pembakaran. Gitu. Jadi kalau setiap golongan senyawa organik dia pasti selalu dibakar dan menghasilkan yang selalu konstan CO2 dan H2O. Nah, ini udah persamaan reaksinya sudah disetarakan. Jadi namanya ini pembakaran kalau istilahnya. Nah, nomor 30, senyawa hasil pembakaran sempurna hidrokarbon selalu menghasilkan itu tadi yang aku bilang CO2 dan H2O. Tuh. Nah, kita lanjut nomor 31. Pada baterai ZnCu, pernyataan berikut yang benar adalah Zn bertindak sebagai anoda, Cu bertindak sebagai katoda, elektron mengalir dari Cu ke Zn, atau elektron mengalir dari Zn ke Cu. Nah, jadi di sini kita lihat ya, jumlah elektronnya yang terbesar itu dengan melihat si tabel periodik. Gitu. Zn itu kan di tabel periodik golongan 2A benar nggak? Atau 2B? Coba dilihat deh. ZN. Zn. Golongan 2A ya? ZN. ZN. Golongan itu dari yang ada Romawi 1, Romawi 2 di atas. Iya, tapi Ya, kolom. yang 2A BE MG CA SR BA RA. ZN-nya 2B nggak Zn? 2B di sampingnya ada nggak? 2B. enggak. Oh, nggak ada ZN-nya. Nggak ada ya? Hmm. Berarti saya cuma bisa mengerjakannya sampai, aku lihat dulu deh. Sampai ini doang yang 30 aja. Soalnya yang reaksi deret volta, ini saya lupa. Jadi sampai sini aja materi pembelajaran kita. Gimana? Sebentar. Iya, Apa aku kirim itunya apa? Tabelnya ke WA kakak. table. Tunggu bentar. Saya hapus dulu deh. Nah, itu Kak. Tabel periodiknya ya. Ini aku kirim. Nah, kayaknya aku akhiri aja ya, Dek. Takutnya di kamu terlalu berat, begitu banyak jedanya. Aku minta tolong banget ya sebelum kamu kirim ke Kak Dian, kamu udah edit di Capcut ya.
Ya, tapi paling kepotong aja Kak, durasinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti tapi kasih ke temennya juga gitu. Kasih ke saya juga deh. Yang editan kamu itu soalnya ini laptop saya cuma Celeron deh. Itu nggak kuat. Jadi Meet-nya juga saya nggak Premiere juga, Zoom juga nggak Premiere gitu. Minta tolong ya Oh iya, dikirim ke saya juga hasil editan kamu gitu. Terus kamu juga kirim ke Kadian supaya Kadian bisa japri ke yang lainnya. Soalnya yang lainnya nggak tahu ini apa sih alamat ini kamu. oh iya. Ya, ya udah, terserah kamu deh mau diakhiri meetingnya, nggak apa-apa. Cuma yang ini aku belum menguasai yang direct volta. Ini direct volta ada hubungannya, saya nggak menguasai yang reaksi setengah bukan setengah reaksi sih. Ya itu deh pokoknya reaksi volta saya nggak ini nggak menguasai. Oh iya. Iya, Ya udah Kak, aku akhirin aja ya. ya